Dari Jalan M Saji nomor 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang pendengar. Saya Widya Pradipta yang akan menemani Star Lovers yang hari ini di Bincang Spesial bersama dengan Rumah Sakit Jiwa Gracia. Dan tema kita menarik banget di siang hari ini, yaitu Gen Z menjadi generasi tangguh dan berdaya. Star Lovers tentu aja boleh bergabung dalam perbincangan kita di siang hari ini. Langsung aja WhatsApp di 0818621013 atau juga boleh di kolom Instagram kita, kolom komentarnya di @starjogjafm. Nah, tema yang seru karena Gen Z saat ini sepertinya lagi dapat perhatian yang luar biasa gitu ya dari banyak orang, bahkan banyak artikel juga yang mengulas tentang Gen Z yang katanya sih ini adalah generasi yang rentan depresi, yang katanya juga mentalnya lemah. Tapi apa memang begitu? Atau jangan-jangan kita aja yang belum kenal nih, kita aja yang belum paham. Nah, kita akan bahas bersama dua narasumber yang sudah ada di studio. Kita kenalan dulu ya. Yang pertama dengan Dr. Budi Kristianto. Selamat siang Dr. Budi. Selamat siang Star Lover. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Sehat selalu ya dokter ya? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah sehat banget dan semangat untuk bisa memberikan banyak informasi di siang hari ini ya. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan juga ada Ibu Ariel Halida MPSI, ini selaku psikolog RSJ Gracia juga. Selamat siang Bu Ariel. Selamat siang Mbak Widya dan juga selamat siang Star Lover semuanya. Oke, kita menarik banget pembahasan kita ya Dr. Budi dan juga Bu Ariel nih karena tentang Gen Z yang lagi disorot banget nih. Banyak media banget yang menyorot, banyak artikel yang membicarakan tentang Gen Z juga. Tapi kayaknya kita juga harus kenal dulu ya sebelum kita judging nih. Karena kasihan banget ya generasi Z ini dijat katanya generasi yang paling lemah di antara generasi-generasi sebelumnya. Tapi apa memang begitu? Ya udah kita kenalan dulu aja. Sebenarnya Gen Z itu dimulai dari tahun kapan sih ini Bu Ariel nih? Oke, mungkin ini dulu ya. Kenapa ini menjadi sesuatu hal yang menarik? Betul. Karena ketika saya pernah coba untuk mencari di mesin pencarian Google, itu tuh ketika saya mengetik Gen Z itu yang keluar ada sekitar 7.700.000 temuan. Berbeda dengan Gen X maupun Gen Y yang jumlahnya itu di bawah itu. Apalagi generasi baby boomer itu jauh di bawahnya. Nah, artinya di Gen Z ini ketika kita ngetik itu di mesin pencarian itu ternyata dia banyak diulas gitu. Nah, tadi pertanyaannya Mbak Widya, sebenarnya Gen Z itu umur berapa sih? Ya, Gen Z itu kan sebenarnya sebuah istilah ya. Nah, dari Gen Z sendiri itu ada sebutannya. Dia disebut sebagai I generation ataupun generasi net. Gitu. Nah, lahirnya kapan? Kalau dilihat dari timelinenya itu Gen Z itu lahir di kurun waktu tahun 1995 sampai 2010. Itu Mbak timelinenya. Jadi kalau sekarang itu remaja menuju ke dewasa ya, awal umur kuliahan ini ya. Betul. Bu Ariel ya, gitu dokter ya. Jadi memang umur-umur yang memang sedang menggelora nih. Ya, gitu. Darah muda banget gitu yang blood gitu. Ya. Iya, lagi cari jati diri gitu. Tapi itu tadi karena banyak yang mengulas, banyak yang membahas, akhirnya image Gen Z ini sendiri kok kebanyakannya malah negatif gitu ya. Kayak dibanding-bandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu tadi rentan depresi, kemudian generasi yang manja, generasi yang lemah gitu mentalnya. Ini benar atau fakta atau bagaimana sebenarnya? Oke, mungkin ini dulu ya. Kita tidak kita berusaha untuk tidak menjudge bahwa semua Gen Z itu seperti tadi yang beberapa fakta yang disampaikan ya. Tetapi yang perlu kita pahami adalah dinamikanya seorang Gen Z itu seperti apa. Gitu. Nah, dari beberapa penelitian Gen Z itu identik dengan mereka itu sangat multitasking. Itu. Jadi di satu waktu mereka bisa HP-an sambil menghadap PC, sambil sekaligus mendengarkan musik lewat headset. Itu mereka sangat multitasking. Kemudian mereka itu hidupnya itu untuk sekarang. Gitu. Jadi secara dinamika itu mereka seperti itu. Kemudian mereka sangat terikat dengan yang namanya teknologi seperti itu. Nah, yang menariknya tentang Gen Z ini ketika bicara tentang teknologi, mereka itu lebih suka texting dibandingkan mereka berinteraksi langsung. Terus mereka dari hasil riset 62% itu mereka lebih memilih dompetku tuh ketinggalan dibandingkan HP-nya. Betul, seperti itu. Terus dia 70% dari subjek yang diteliti itu mereka itu tidur nggak jauh dari
si ponsel. Nah, hal-hal semacam ini yang tentu akan berpengaruh pada kondisi psikologis dari si Gen Z. Belum lagi ketika mereka dihadapkan pada situasi-situasi psikososial, misalnya tentang pendidikannya, tentang karirnya mungkin, termasuk relasinya dengan keluarga ataupun pasangan. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi karena memang lahirnya memang di tahun yang teknologi ini bisa dijangkau dengan sangat mudah. Mau nggak mau memang jadi kayak apa ya, ketergantungan sama teknologi itu tadi ya. Betul. Bu Ariel ya. Oke. Nah ini Dokter Budi selaku psikiater juga pasti udah paham banget nih tentang Gen Z. Jangan-jangan memang banyak juga ya pasien-pasien ini yang Gen Z nih Dokter Budi nih. Nah kalau menurut Dokter Budi sendiri kondisi mental Gen Z ini ya di beberapa media kan menyebutnya sangat lemah itu tadi. Nah kalau faktanya sendiri kondisinya di lapangan seperti apa nih Dokter Budi? Sebenarnya kalau kita bicara Gen Z yang tadi sudah disebut ya, tahun 95 sampai tahun 2010 ya, kelahirannya. Berarti kalau kita kira-kira umurnya itu kira-kira kurang lebih sekitar ya 13 tahun sampai 27 tahun ya. Jadi usia-usia SMP sampai usia-usia kerja. Nah, jadi mereka cukup rentangnya cukup luas, dan mereka memang tadi kalau disebut sebagai e-generation, jadi generasi yang internet. Jadi generasi teknologi ya. Jadi mereka lahir sudah dengan kondisi teknologi, dan ini mereka mengenal kadang-kadang sudah dari awal. Kadang-kadang umur ya 10 bulan, setahun mereka udah mengenal itu namanya teknologi ya. Kadang-kadang kalau mereka rewel, bapak ibunya mungkin sibuk. Ini menjadi baby sisternya nih, tab ataupun HP gitu ya. Anaknya tuh asik gitu. Kalau udah tenang gitu, orang tuanya jadi nih. Nah, sebenarnya gimana nih faktanya di lapangan? Apakah memang generasi Z ini memang banyak terjadi problem di kesehatan mental? Ya, sebenarnya kalau problem kesehatan mental sendiri sih bisa mengena pada semua lapisan masyarakat ya. Mungkin sedikit promosi juga bahwa gangguan jiwa atau kesehatan mental itu sendiri bisa terjadi dari orang itu lahir ya, masih dari proses kelahiran sampai lansia. Dari proses kelahiran misalnya ada yang namanya baby blues, postpartum depresi gitu ya. Kemudian nanti pada umur-umur 1-2 tahun ya, mungkin ada mulai 2 tahunan lah, mungkin ada speed delay, keterlambatan bicara, kemudian mungkin ada autism spectrum disorder di situ. Kemudian naik lagi mungkin ada yang namanya ADHD atau gangguan pemusatan perhatian gitu ya. Nah, ini sekarang promosi bahwa kesehatan jiwa itu tidak cuma gangguan jiwa berat ya, yang maaf itu misalnya kayak di jalan-jalan ngelandang-landang gitu ya. Tadi sebenarnya enggak. Jadi ini mumpung jadi generasi biar pada paham. Kemudian di usia-usia masuk sekolah ada namanya cemas perpisahan. Dia mereka harus sekolah, kemudian orang tuanya di rumah, ini ada namanya cemas perpisahan yang dia minta ditungguin dan sebagainya. Kemudian di usia 5-6 tahun ada lagi tuh, ada namanya gangguan enuresis. Jadi dia sudah 5-6 tahun masih ngompol misalnya gitu. Itu juga suatu gangguan kejiwaan juga ya, masuk juga di situ ya. Walaupun nanti kita periksa juga apakah ada organiknya atau enggak. Kemudian naik lagi ada yang namanya gangguan tingkah laku. Ya, gangguan tingkah laku itu misalnya dia berantem aja, kemudian mulai ngambil-ngambil barang gitu punya temennya, itu biasanya udah mulai tuh di usia-usia 8-10 tahun. Kemudian naik lagi, zaman sekarang ada yang namanya adiksi perilaku, gadget dan teman-temannya seperti itu ya. Yang zaman dulu di usia-usia generasi X kayak saya ya, itu kan nggak ada tuh adiksi gadget. Karena apa? Gadgetnya sendiri nggak ada. Karena belum ada. Makanya itu kan problemnya. Jadi itu. Nah, kemudian berlanjut ada gangguan-gangguan depresi, cemas, bipolar gitu ya. Baru nanti ada gangguan-gangguan psikotik. Kemudian di usia-usia tua ada juga namanya gangguan demensia dan sebagainya. Nah, untuk Gen Z sendiri, itu kita harus pahami bahwa di generasi ini satu, teknologi sangat dominan. Dengan teknologi sangat dominan, kemudian anak-anak muda atau Gen Z ini banyak sekali mengakses media-media sosial ya. Dia banyak kali mengakses media-media sosial. Kadang-kadang dari bangun tidur aja belum ngapa-ngapain, yang pertama dibuka adalah Instagramnya, media sosialnya. Yang like berapa nih gitu kan? Ada yang komen nggak ya? Ada yang komen nggak ya? Ada yang like nggak ya gitu ya? Kemudian juga kita nggak bisa memungkiri ada dampak negatif dari konten-konten yang ada ya. Makanya saya juga beberapa nemuin kasus-kasus
adiksi pornografi ya. Tidak hanya di remaja, kadang-kadang sudah mulai bergeser di 10 tahun ke bawah adiksi pornografi. Ya gitu ya. Kemudian kita juga nggak memungkiri adanya cyberbullying. Kalau dulu bullying itu bersifat verbal ataupun fisik, sekarang ada cyberbullying juga ya dari media sosial. Mungkin dia nggak dimasukin grup atau diolok-olok di grup atau dia seperti itu. Kemudian juga kita juga akhirnya mengenal adanya adiksi gadget ataupun adiksi game ataupun gambling dan sebagainya dari situ. Nah, kemudian yang paling luar biasa dari Gen Z ini adalah mereka bisa mengakses informasi dengan cepat. Sehingga misalnya mereka ada ketidaknyamanan dalam diri mereka. Mereka dari beberapa kasus yang datang ke saya itu biasanya mereka udah konsultasi dulu tuh lewat online. Biasanya nggak nyaman, terus mereka validasi itu. Dok, saya ada keluhan gini-gini. Oke. Terus saya kemarin konsultasi dok, katanya saya dibilang seperti ini dok. Nah ini saya mau datang langsung gitu. Jadi ini benar atau enggak? Ya, gitu ya? Jadi gitu. Jadi mereka kesadarannya udah mulai tinggi. Jadi mereka datang kebetulan saya ada di salah satu rumah sakit jiwa di Jogja yaitu Gracia. Mereka datang, mereka pede aja, nggak ada masalah gitu, datang nggak takut gitu. Maksudnya mereka pede bahwa mereka saya ada yang nggak beres nih, saya memang harus datang ke rumah sakit. Mereka datang seperti itu. Nah, mungkin dengan hal-hal seperti ini sehingga yang dulunya itu kelihatannya silent, nggak kelihatan satu mungkin karena dulu masih ada stigma yang kuat terhadap rumah sakit jiwa sehingga mereka untuk akses nggak berani, data nggak ada. Kalau sekarang kan mereka berani dan sebagainya. Mungkin hal-hal seperti ini kadang-kadang menimbulkan suatu bias bahwa banyak nih kasusnya gitu ya. Nah, seperti itu. Gitu Mbak Widya. Jadi sebenarnya kecanggihan teknologi, kita dekat dengan teknologi itu ada manfaat tapi ada negatifnya juga gitu ya. Tadi yang disampaikan ada pengaruhnya juga. Nah, itu tinggal bagaimana kita menyikapinya ya. Termasuk Gen Z ini gitu, karena meskipun memang dia sangat tergantung dengan teknologi, tapi sebenarnya dia orang yang sangat cepat gitu ya beradaptasi dengan teknologi itu tadi, bahkan bisa multitasking itu tadi makan Indomie aja bisa sambil update status. Itu nggak semua orang bisa melakukan itu ya. Wah, baru makan update status dengerin musik aduh luar biasa deh. Sebenarnya ini hal yang positif ya sebenarnya ditujukan sama Gen Z ya, multitasking itu tadi. Jadi ini mematahkan statement juga bahwa multitasking itu hanya bisa dimiliki oleh perempuan, tapi Gen Z juga bisa gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita mendapati Gen Z nih gitu ya, Gen Z yang memang rentan itu tadi depresi, kemudian dia yang FOMO kalau sekarang istilahnya ya, ketakutan untuk tertinggal gitu ya. Terus juga apalagi, pokoknya banyak banget istilah-istilah Gen Z yang merunut pada kecemasan, kemudian kesehatan mental. Nah, ini bagaimana supaya bisa memanage stres itu tadi, Bu Ariel ini kan ya sebagai seorang psikolog gitu, karena banyak juga nih Gen Z yang sekarang memang itu tadi stres karena ya kedekatan dengan teknologi, tapi juga karena ada faktor lain di keluarga, pertemanan dan sebagainya. Ini bagaimana nih Bu Ariel? Mungkin ini dulu ya, kita ngelihat sumber stres. Mohon maaf agak mendekat Bu. Oke, mungkin ini ya kita melihat sumber stresnya dulu ya. Jadi Gen Z itu kan usia yang disebut sebagai dewasa awal. Nah, jadi ada suatu teori yang mengatakan bahwa Gen Z itu adalah fase yang namanya emerging adulthood. Artinya itu fase dewasa awal. Itu dialami usia 18 sampai 25 tahun. Nah, ini adalah masa transisi di mana dia sudah selesai dengan masa remajanya untuk kemudian dia masuk ke fase dewasa. Jadi dia sudah bukan remaja lagi, dia sudah selesai. Tapi ketika ditanya, "Hey, dengan usiamu dewasa ini apa yang sudah kamu lakukan?" Itu mereka masih belum bisa. Mungkin mereka masih belum memahami apa ya di usia dewasa itu harus gimana. Nah, ketika muncul problem di masa transisi antara remaja ke dewasa ini, di situ timbul yang namanya quarter life crisis. Itu. Jadi dari hasil riset yang dilakukan oleh LinkedIn di tahun 2017, 75% dari usia 25 sampai 33 tahun itu mengalami yang namanya quarter life crisis. Ada sekian persen itu Mbak. Dan yang paling banyak mengalami quarter life crisis itu adalah di usia 27 tahun. Itu dari penelitian yang dilakukan oleh LinkedIn di tahun 2017. Nah, itu dulu yang kita pahami. Nah, lalu bagaimana dengan sosok Gen Z ini sendiri? Jadi ada tokoh yang mengatakan bahwa
emerging adulthood tadi, saya menyebutnya emerging adulthood ya untuk Gen Z ini, mereka itu adalah usia di mana mereka itu fokusnya pada diri sendiri. Mereka mulai mikirin nih, aku besok mau jadi apa ya? Besok nikahnya tahun berapa atau umur berapa? Wah, udah sampai segitu ya? Iya, pikirannya. Karena fokusnya adalah ke diri sendiri. Dia sudah beda sama remaja. Remaja kan mau main kesini, banyakin temennya. Tapi ketika sudah masuk ke usia emerging adulthood ini, dewasa awal ini adalah mereka sudah mulai fokusnya ke diri sendiri. Kemudian mereka itu adalah fase di mana mereka mengalami yang namanya instability. Nggak stabil. Kaitannya dengan apa? Misalnya pendidikan. Wah, aku nggak cocok nih kuliah di sini. Aku pengen pindah. Wah, aku udah kerja di sini tapi kok nggak enak ya di sini, atasannya nyebelin nih, pindah kerja. Belum lagi ketika nanti punya pasangan, pacar katakanlah, wah pacarku nyebelin, kemudian ganti. Nah, jadi ini yang dimaksud instability. Jadi ada ganti-gantinya seperti itu. Kemudian emerging adulthood ini juga dekat dengan yang namanya identity exploration. Mereka mulai nyari nih, kayak sederhananya kayak style baju. Aku lebih nyaman atau lebih pas kalau aku pakai model yang kayak gimana ya, dan seterusnya. Seperti itu. Dan juga ada perasaan di antara remaja dan juga fase dewasa itu juga mempengaruhi mereka. Ada perubahan tanggung jawab. Nah, lalu ada sebuah riset quarter life crisisnya itu apa aja sih yang dialami oleh Gen Z ini atau emerging adulthood ini? Ada 3 Mbak, kaitannya dengan pendidikan, karir, dan juga relasi dengan pasangan. Nah, si Gen Z ini ketika dihadapkan pada mereka secara psikologis mengalami yang tadi self focus, instability dan sebagainya tadi, ditambah ada quarter life crisis, ini bisa menjadi 2 Mbak kemungkinannya. Dia bisa menjadi individu yang resilient. Resilient itu berarti tangguh. Bisa juga dia mengalami yang namanya kerentanan cemas. Nah, ini yang yang menjadi problem yang harus diwaspadai seperti itu. Jadi problemnya mungkin serupa, tetapi individunya itu menjadi individu yang resilient atau tangguh atau menjadi rentan cemas itu yang berbeda seperti itu. Nah, itu yang bisa menimbulkan kondisi stres. Kalau nggak dikelola itu bisa menimbulkan problem-problem psikologis lain yang mungkin bisa mengganggu fungsi sehari-hari. Seperti itu Mbak. Oke, nah itu tadi, itu yang banyak yang disampaikan oleh Bu Ariel tadi ya, yang akhirnya menjadikan kita mau jadi orang yang tangguh atau enggak nih gitu. Betul. Kan pilihannya kayak gitu. Nah, kalau misalnya sudah terjadi terus akhirnya memilih untuk tidak tangguh gitu misalnya, katakanlah terus stres itu tadi, apa yang harus dilakukan ya? Gitu ya? Oke. Ya, jadi ada istilah yang namanya coping stress Mbak. Coping stress itu adalah tindakan atau upaya yang kita lakukan untuk mengendalikan tingkat stres, bukan untuk nyelesain stresnya ya. Bukan berarti ketika kita melakukan coping ini masalahnya selesai, enggak. Tetapi bagaimana kita berusaha untuk mengendalikan tingkat stres itu yang diakibatkan dari stresor-stresor. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama adalah menghilangkan atau mengubah stresor. Gitu. Apa itu contohnya? Misalnya ini sederhananya kayak gini. Aku tuh nggak suka nih ditagih debt collector. Berarti caranya gimana? Ya berarti kita jangan pinjam uang ke pinjol. Misalnya seperti itu. Oh, aku nggak suka ditagih. Berarti aku nggak boleh utang nih ke pinjol. Nah, berarti harus gimana? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Oke, mungkin aku perlu mengubah lifestyleku. Oh, mungkin aku perlu kerja sampingan misalnya. Nah, itu yang pertama ya, kita bisa menghilangkan atau mengubah stresor. Nah, yang kedua, kita hindari stresornya. Ada beberapa hal yang bisa kita hindari Mbak. Misalnya nih, aku nggak suka kemacetan nih. Kalau lewat jalan sana, itu pasti macet. Nah, berarti yang bisa kita lakukan untuk menghindari jalan itu adalah aku lewat jalan yang berbeda. Misalnya seperti itu untuk yang coping yang kedua, menghindari. Kalau misalnya bisa dihindari. Nah, kemudian yang yang selanjutnya, yang ketiga adalah kita berusaha untuk mengubah persepsi terhadap sumber stres. Karena ada beberapa stresor yang kita itu nggak bisa hindari Mbak. Misalnya nih, karakter orang tua, karakter teman, karakter atasan itu kan nggak bisa kita hindari. Betul. Maunya ya aku dapat orang tua yang bla bla bla. Pengennya kan kayak gitu ya. Atau temanku tuh harusnya tuh semuanya baik, nggak bully. Tapi kan ternyata nggak. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mengubah persepsi terhadap sumber stres itu. Contoh sederhananya kayak gini. Menyanyi buat sebagian orang yang nggak bisa nyanyi itu menjadi stresor. Karena apa? Wah, suaraku jelek nih. Makanya dia nggak pede nyanyi. Bisa jadi stres. Nah, terus ada seorang profesor yang mengatakan bahwa nyanyi itu adalah tindakan yang nggak berisiko buat yang nyanyi, tapi beresiko buat yang mendengarkan.
Nah, itu cara mengubah persepsi kita terhadap wah nyanyi itu bikin aku stres karena nanti dinilai bla bla. Tapi kita berusaha memahami bahwa oh, aku ubah persepsi, nyanyi itu nggak beresiko loh buatku, yang beresiko kan orang lain. Nah, itu adalah cara yang ketiga. Nah, yang keempat adalah mengendalikan konsekuensi dari stresornya. Kita udah stres nih, ada stresor yang membuat kita nggak nyaman, akhirnya kita stres. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Ya, kita berusaha untuk menyeimbangkan lagi. Ibaratnya kayak jungkat-jungkit. Orang dalam kondisi stres itu kayak nggak balance, Mbak. Nah, mengendalikan konsekuensi itu ibaratnya berusaha untuk mengembalikan lagi ke kondisi balance. Nah, caranya gimana? Ya, kita punya hak loh untuk liburan. Kalau misalnya yang kerja punya hak untuk cuti. Tetapi syaratnya ya kita harus unplug diri kita dengan hal-hal yang berbau yang mungkin mengkoneksikan kita pada stresor, misalnya ke pantai tapi masih HP-an, itu kan enggak sama aja ya. Betul, nah misalnya seperti itu. Nah, terus yang terakhir adalah kita perlu untuk mengakses dan menerima dukungan sosial. Nah, ini bisa dari siapapun, entah itu dari keluarga yang kita percaya, temen yang kita merasa nyaman untuk cerita, atau misalnya kita ikut organisasi atau komunitas, termasuk ke profesional, seperti itu, Mbak. Nah, itu tadi. Kalau misalnya tidak ada orang yang bisa kita percaya gitu ya untuk katakanlah curhat gitu ya, bahasanya berarti kan kita ke profesional. Betul. Nih. Ini katanya dengan Dokter Budi lagi gitu ya. Gitu. Karena kadang-kadang sebenarnya ketika dijelaskan oleh Bu Aril tadi paham nih, coping stress itu kayak gini ya. Maksudnya kita bisa menghindari mana tadi yang jadi sumber stresnya. Tetapi kadang-kadang ketika kita sudah di kondisi kita stres, kita bingung, kita nggak ada pencerahan nih, Dokter Budi. Nah, ini Dokter Budi nanti akan mencerahkan gitu ya. Nah, dokter, level mana sih yang bisa dibilang kita mentalnya sehat nih atau ini enggak nih? Kan kadang-kadang kita juga perlu tahu nih standarnya yang seperti apa sih, Dokter Budi? Ya, makasih Mbak Widya. Star Lover, jadi sehat mental sendiri kita harus paham bahwa sehat mental adalah suatu kondisi di mana kita bisa mampu menghadapi stres, kita menyadari potensi kita, kemudian kita bisa, kalau yang masih sekolah bisa belajar, kalau yang sudah bekerja bisa bekerja dengan baik, dan bisa berkontribusi untuk sekitarnya. Itu yang disebut sehat mental, itu seperti mental. Itu. Okay. Kalau misalnya sudah dalam posisi tadi stres, kemudian kita butuh nih, katakanlah tadi ya psikolog, dari psikolog tadi coping stress gitu. Nah, paham ini, itu ya sebenarnya. Sebenarnya kalau dijelasin gini tuh caranya, tapi ketika dilakukan gitu ya, dipraktekkan gitu kok susah ya dokter ya. Ini bagaimana ya Dok, bisa minta tolong bantuannya Dok. Jadi begitu sebenarnya kita itu kan misalnya kita cemas, kita kadang depresi, itu sebenarnya sesuatu yang wajar. Akan menjadi sesuatu yang tidak wajar manakala di situ ada dua faktor. Kita mengalami ketidaknyamanan yang paling disebut sudah distres, dan kita akhirnya diikuti dengan adanya suatu disfungsi. Jadi kita tidak bisa berfungsi sebagaimana biasanya. Misal kita mau ujian nih, ada stres di situ, ada cemas di situ ya, kadang-kadang mungkin tidur juga jadi sulit, mungkin bolak-balik ke belakang misalnya gitu ya. Tetapi begitu selesai ujiannya, itu selesai. Nah, tapi kalau yang sudah menjadi suatu disorder atau kita sebut sebagai suatu gangguan, itu kondisinya sudah selesai, tetapi gejalanya masih ada terus tuh. Kecemasannya masih ada. Kemudian kalau yang depresi misalnya, kemudian sebenarnya kan gangguan jiwa itu atau kesehatan mental itu kan pilarnya ada 3 nih, ya. Ada pikiran, kemudian ada perasaan gangguannya, kemudian ada gangguannya di perilaku. Nah, misalnya gini, kalau orang depresi nih, kalau orang depresi misalnya pikirannya apa yang muncul? Pikirannya rasa nggak berguna, kemudian mungkin ada rasa bersalah, ada rasa tidak bermanfaat buat orang lain dan sebagainya, ada perasaan-perasaan gitu. Kemudian pikirannya, kemudian perasaannya, apa dimuncul di perasaannya? Sedih, galau dan sebagainya ya. Kemudian di perilakunya dia akan cenderung menarik diri, nggak mau makan, diem, mager aja di kamar misalnya gitu ya, nggak mau keluar. Kadang-kadang juga sampai ada yang nggak mandi ya, klien saya ada yang sampai nggak mandi beberapa hari gitu ya. Dalam hati saya juga mikir apa nggak gatel ya gitu. Karena udah biasa mandi sehari 2 kali kan. Terus ada seperti itu. Kalau dia udah di-stres, sudah ada disfungsi dan istilahnya sudah tidak bisa berfungsi sebagaimana biasanya, saran saya memang dia harus ke profesional. Karena di situ nanti dia tentunya akan mendapatkan penguatan secara
istilahnya verbal, misalnya dalam bentuk psikoterapi. Dan mungkin kalau jadi tadi gangguan jiwa kan sebenarnya juga ada gangguan di neurotransmitter juga. Neurotransmitter di otak ya, di otak, di brain. Nah, nanti mungkin akan ada juga mungkin farmakologi selain pemberian psikoterapi tadi. Nah, seperti itu. Makanya kenapa sih Dok kalau pasien gangguan jiwa mengalami kecemasan dan sebagainya itu kadang kok sering disuruh kontrol gitu ya. Itu bukan apa-apa, tapi namanya hidup itu dinamis. Kadang-kadang mungkin di sela-sela jeda kontrol itu dia mungkin menghadapi suatu stresor, di sela-sela jeda kontrol itu mungkin dia menghadapi suatu problem yang dia nggak ngerti, sehingga dengan begitu dia akan bisa ketemu psikiaternya ataupun dia bisa bertemu dengan psikolognya. Seperti itu. Jadi kuncinya tadi 2, distres sama disfungsi. Kalau udah distres sama disfungsi, udah deh cari profesional, jangan di self diagnosis. Itu yang kadang-kadang kita lakukan ya, self diagnosis gitu, karena kita bisa tanya Mbak Google gitu ya. Jangan-jangan nih aku apa nih, kecemasan atau apa nih, atau stres atau gimana nih levelnya gitu ya. Cocokologi Mbak. Ini nanti malah salah gitu ya, karena mendiagnosis sendiri gitu tanpa bantuan dari profesional. Nah, kita nanti akan bahas lebih lanjut juga, Star Lovers. Ini menarik banget ya obrolannya ya. Gak cuma tentang Gen Z aja gitu ya, tapi tentang semuanya ya, kayak yang namanya kesehatan mental tuh berbicara tentang semua generasi, gak cuma generasi Z saja. Star Lovers masih boleh bergabung bersama kami untuk menyampaikan pertanyaannya di 0818621013 atau tuliskan di kolom komentar Instagram kami @starjogja_fm. Kita akan segera kembali. Star Lovers masih di bincang spesial bersama Rumah Sakit Jiwa Gracia, dan masih bersama saya 2 narasumber, yaitu Dr. Budi Kristianto MSc SOKJ, psikiater RSJ Gracia, kemudian juga ada Ibu Aril Halida MPSI, psikolog dari Rumah Sakit Jiwa Gracia juga. Nah, tema kita menarik banget karena kita membicarakan tentang Gen Z. Gen Z bisa menjadi generasi yang tangguh dan berdaya kok, tenang aja gitu ya. Karena ketika membaca tema ini tadi, ada beberapa teman-teman magang nih, wah ini aku nih Gen Z nih. Berasa kayak diwakilkan gitu ya temanya ya. Tema yang dituduh nih, generasi yang sangat dekat gitu ya. Dan terima kasih juga untuk Star Lovers yang sudah bergabung di line WA kita. Pertanyaan-pertanyaan yang menarik ini ya. Ini saya bacakan satu persatu ya, Bu Aril dan juga Dr. Budi ya. Boleh. Dari Ibu Murtinah di Kadisoka, ini pertanyaan yang menarik juga. Apakah dampak yang terjadi pada anak yang lahir di atas tahun 2010? Karena sekarang ini kan banyak terjadi anak bisa diam kalau pegang HP nih. Nah, ini gimana cara mengatasi kalau anak tersebut usianya di bawah 10 tahun? Terus juga apa yang harus dilakukan untuk menghadapi agar anak tidak terjadi ketergantungan HP? Monggo silakan ditanggapi. Terima kasih Star Lover semuanya. Bu siapa tadi? Murtina. Bu Murtina. Makasih Bu Murtina untuk atensinya pada siang hari ini. Saya akan coba jawab. Jadi memang gadget ataupun media teknologi itu menjadi sesuatu yang sangat menarik ya. Jadi ini pun kadang-kadang orang tua suka tadi di awal saya menyebutkannya sebagai kadang-kadang mereka mengandalkan gadget ataupun tab ataupun ini sebagai baby sister. Jadi kalau orang tuanya sibuk, mereka kasihkan. Sebenarnya ada rule-nya nggak sih kalau kita memberikan gadget kepada anaknya? Ada. Jadi Amerika APA itu menerbitkan suatu panduan. Jadi kalau anak di usia 1,5 tahun ke bawah, usahakan tidak ada screen time. Screen time ini mau lihat gadget, mau lihat TV, maupun mau lihat tab komputer dan sebagainya. Jadi usahakan untuk tidak ada itu. Yang diutamakan adalah interaksi 2 arah. Karena pada saat usia-usia itu otak lagi berkembang maksimal, itu butuh interaksi 2 arah. Nah, kenapa? Kalau tidak ada interaksi 2 arah, maka yang sering-sering terjadi sekarang ini banyak klien saya yang anaknya keterlambatan bicara, speed delay. Kenapa? Karena dia lihat gadget terus 1 arah kan. Nah, dia nggak ada untuk komunikasi 2 arah, sehingga kadang jadi terlambat. Bukan ada apa-apa, tapi karena stimulasinya yang kurang. Gitu ya. Kemudian antara anak usia 1,5 sampai 2 tahun itu bolehlah 30 menit ya, 30 menit untuk screen time-nya tadi ya. Kemudian untuk anak usia 2 sampai 5 tahun boleh 1 jam. Nah, tetapi harus apa? Harus didampingi gitu ya. Karena apa? Karena kita sadar dan kita paham bahwa konten-konten di dalam
media itu kadang-kadang tidak semuanya, kadang-kadang juga positif. Kita harus memfilter mana yang cocok untuk usia-usia anak seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ini tadi supaya tidak ketergantungan HP, ini berarti apa caranya nih? Supaya tidak ketergantungan HP, kan sebenarnya siapa sih yang memberikan HP? Orang tua. Gitu ya. Jadi sebenarnya yang kalau kita mau cari sebenarnya siapa nih sumbernya gitu? Orang tua juga. Kalau udah pusing, orang tuanya juga jadi pusing ya, karena tadi yang jadi ibaratnya kalau ada lagu itu ya, kau yang memulai dan kau pun juga yang harusnya mengakhiri gitu kan. Oke, tapi ini case-nya ini neneknya ini, case-nya adalah neneknya nih. Jadi kalau saya suka sarankan ke klien bahwa orang tua harus bikin rule, bikin aturan. Nah, aturannya apa? Kalau tadi untuk anak di bawah 10 tahun ya. Nah, ulah anak di bawah 10 tahun ada aturannya. Tadi kan udah ada, kalau 1,5 jangan screen time-nya. Kalau 1,5 sampai 2 tahun 30 menit, 2 tahun sampai 5 tahun 1 jam gitu ya. Kemudian kalau 5 tahun sampai 10 itu biasanya ya menyesuaikan antara 1 sampai 2 jam. Nah, kemudian ada rule, ada aturan. Nah, dan aturannya harus konsisten. Kakeknya, neneknya, ibunya, bapaknya harus konsisten. Jangan bapak ibunya strict, ada jam. Kamu tadi udah main 1 jam ya, terus ke rumah neneknya, Nek, aku mau main. Ya udah saya main. Akhirnya kan nggak konsisten. Ini yang kadang sering terjadi, apalagi kalau keluarga itu masih ada kakek, nenek. Nah, ini kadang-kadang agak susah mainnya. Mungkin termasuk ini ya Pak, orang tuanya juga harus konsekuen, tidak membolehkan anak, tapi mereka juga harus ini kan. Jadi misalnya lagi makan gitu ya, jangan juga orang tuanya kasih contoh ya. Orang tuanya sambil buka Instagram dan sebagainya. Ini jadi role model juga penting di situ. Jadi orang tua harus konsekuen gitu, Mbak. Konsekuen dan konsisten ya. PR besar nih untuk para orang tua yang sudah terlanjur ya memberikan gadgetnya. Kemudian pertanyaan yang menarik juga, terima kasih di 4550. Tanda-tanda anak stres yang harus diwaspadai orang tua yang seperti apa nih? Karena kadang orang tua juga perlu kepekaan ya. Ini apakah anakku harus diwaspadai karena kayaknya mengarah ke stres nih indikasinya nih. Bagaimana nih? Tadi kan gangguan kesehatan mental tadi pilarnya ada 3. Pikiran, perasaan, sama perilaku. Nah, biasanya paling sering apa? Perilakunya yang tampak. Kalau pikiran perasaannya biasanya nggak terlalu, perilakunya kok berubah, berbeda seperti biasanya. Misal anak ini biasanya ceria, tapi ini kok sekarang cemberut, irritable ya, gampang marah, gitu ya. Ditanya sedikit, apa sih? Nanya-nanya, gitu kan, ya sensi gitu ya, senggol bacok lah istilahnya ya kalau sekarang ya. Terus biasanya dia ceria, makan bareng, ini nggak mau makan di dalam kamar. Kemudian juga tadi pola mandinya mungkin berubah. Kemudian jangan lupa juga pola tidurnya juga berubah, malam jadi begadang, pagi sampai siang tidur misalnya gitu ya. Nggak mau keluar rumah, nggak mau berteman. Kemudian mungkin yang sekolah ada aja alasannya dia nggak mau sekolah gitu ya. Nah, kemudian itu di dalam hal perilakunya. Kemudian perasaannya mungkin tadi kok dia anak jadi sedih, gampang nangis, teriak-teriak dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau pikirannya mungkin kita perlu gali atau kita tanyakan. Nah, jangan lupa, saya banyak nemuin kasus-kasus self-harm, Mbak. Apa itu, Dok? Self-harm itu melukai diri sendiri. Nah, ini juga biasanya karena apa? Biasanya karena ada gangguan emosional, ada problem emosional. Nah, ini kadang juga kita mungkin orang tua juga selain melihat tadi perilaku, kemudian juga melihat apakah ada luka-luka, bekas luka di tangannya untuk melihat. Jadi biasanya nih anak kadang suka nutupin pakai baju lengan panjang supaya nggak kelihatan. Jadi kalau anaknya kok biasanya tuh pakai lengan pendek terus, nih kok kalau keluar kok pakai lengan panjang. Nah, nggak ada salahnya mungkin suatu hari sambil diajak ngobrol, sambil dilihat sekilas gitu. Itu mungkin bisa jadi suatu petunjuk juga. Yes. Jadi sebenarnya perilaku yang paling bisa dimonitor ya. Perubahan perilaku yang tampak gitu, Mas. Yang tampak yang mungkin kalau ngobrol atau perasaan itu agak susah disampaikan ya. Ini kenapa ya rata-rata remaja itu cenderung agak tertutup sama orang tuanya gitu ya. Bahkan banyak yang merasa tidak nyaman ngobrol bareng orang tuanya. Ini termasuk pertanyaan juga dari Pak Wahyu. Bagaimana caranya supaya anak ini nyaman gitu ya berbicara? Karena kadang-kadang pengen tahu orang tuanya tapi anaknya sendiri menutup diri nih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi gini, anak remaja itu secara psikologis itu yang dipercaya itu adalah teman.
Karena buat mereka teman itu adalah sosok yang nggak pernah memberikan judge, gitu. Dan mereka cenderung diterima, gitu. Nah, bukan berarti semua orang tua apakah nggak bisa jadi teman. Nah, ini yang menjadi refleksi untuk kita masing-masing sebagai orang tua ya, Mbak. Jadi kenapa dari klien-klien yang pernah datang ke saya, kenapa mereka itu memilih untuk tidak cerita ke orang tua? Karena sumber stresnya adalah orang tua. Misalnya nih, orang tua yang mungkin tanpa mereka sadar itu membandingkan, Mbok kamu tuh kayak si anaknya tante itu loh, misalnya seperti itu. Nah, mungkin alasan dari orang tua adalah untuk memotivasi, tetapi anak itu merasa bahwa nggak diterima sebagai dirinya dengan capaiannya dia, misalnya seperti itu. Kemudian ada tipikal orang tua yang cenderung menuntut, kamu tuh mbok gini toh, harus gini, nggak boleh gini. Nah, itu juga membuat anak akan cenderung tidak nyaman. Karena apa? Ternyata banyak hal yang aku tuh nggak boleh lakukan. Padahal mereka itu punya kebutuhan untuk aku pengen tahu loh, misalnya seperti itu. Belum lagi ketika mereka cerita, kadang mereka itu butuhnya itu cuma cerita. Tetapi kadang orang tua itu langsung ngekat, kayak misalnya, alah cuma gitu aja, mbok udah toh, gitu. Atau cenderung yang blaming atau nyalahin si anak, ya ini kan karena kamu gini. Nah, ini akhirnya membuat anak itu punya mindset, ternyata orang tuaku nggak nyaman, sehingga disitulah titik awal dia maleslah cerita. Nah, jadi kita sebagai orang tua itu perlu refleksi bahwa sebetulnya parenting itu kan tentang parents, Mbak. It's all about parents, not about kids. Jadi sebetulnya mengasihi, mengasuh dan mengasah anak itu adalah tanggung jawab kita, gitu, Mbak. Ini jadi semacam alarm pengingat juga bagi para orang tua ya. Untuk kita sudah evaluasi diri sendiri dulu nih. Kenapa anak saya jadi ini ya? Kok nggak deket sama saya gitu ya? Ini juga pertanyaan yang menarik ini dari Pak Widi Asmorojati. Anak sekarang tuh nggak bisa dikerasi nih dok, gitu. Dibentak dikit udah mutung kol. Nah, ini dulu padahal saya dimarahin orang tua ya biasa-biasa aja, nggak sakit hati. Tapi kenapa anak sekarang kok kayaknya ya itu tadi mentalnya tuh kok kayak kurang jadi gitu loh. Saya coba jawab ya. Jadi gini, Mbak, sebetulnya kita nggak bisa ya membandingkan era dulu dengan era sekarang. Jelas tantangannya beda. Apalagi era sekarang itu kan literasi itu tuh sudah sangat banjir ya, kayak misalnya sangat mudah diakses. Misalnya, ternyata mengasuh anak itu harus gini, anak itu sudah lebih melek. Ternyata dampaknya kalau dimarahi orang tua tuh gini. Nah, orang tua aku kayak gini. Nah, artinya mereka itu sudah sangat punya literasi tentang menjadi orang tua itu harusnya gimana. Sementara ketika realitanya nggak seperti itu, mereka akan ngerasa kok nggak sama ya, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi kita berusaha untuk jangan membandingkan nih era dulu, didikan generasi baby boomer dengan generasi sekarang. Itu jelas berbeda. Itu yang perlu kita pahami. Yang kedua, saat ini mungkin kenapa kok Gen Z itu nyun sewu cenderung ada yang rentan. Saya nggak mengatakan semua ya, tetapi ada yang cenderung rentan. Kita perlu paham adanya namanya instant gratification. Apa itu instant gratification? Contohnya kayak gini, Mbak. Wah, saya lapar nih. Apa yang biasanya dilakukan? Pesen ojek online, misalnya seperti itu. Atau ada tugas kuliah, wah kok susah ya. Saya tanya ke mahasiswa, biasanya apa yang kamu lakukan kalau kamu ada tugas kuliah terus nggak ngerti? Chat GPT. Terus ketika kamu mau pergi ke suatu tempat nggak ngerti nih tempatnya, apa yang kamu lakukan? Pakai Google Map. Seperti itu. Nah, hal-hal semacam ini yang sangat instan ini membuat seseorang itu cenderung akan Mbak nyun sewu, tidak belajar tentang proses. Misalnya nih, jadi ada instant gratification, ada namanya delay gratification. Misalnya nih, saya lapar nih, saya perlu belajar nih gimana caranya kenyang. Caranya adalah saya perlu ke dapur. Misalnya saya mau masak nih, tidak pesan online tadi ya. Untuk saya ke dapur itu kan harus jalan nih, dari kamar menuju ke dapur. Ternyata ada prosesnya loh. Untuk aku kenyang itu saya harus jalan dulu ke dapur. Terus, wah ternyata nggak ada makanan. Oke deh, saya cek ke kulkas. Saya buka nih, kan saya ngeliat nih apa bahan yang ada. Apakah langsung jadi? Kan enggak. Saya kan harus mikir, ini tak masak apa ya? Seperti itu. Kemudian saya keluarkan, lalu saya racik, lalu kemudian saya masak. Saya kan harus nunggu nih sampai matang. Seperti itu kan juga proses, Mbak. Nah, kemudian setelah selesai, saya masih harus nyuci wajannya ataupun apanya kayak gitu. Baru akhirnya jadilah semangkok masakan. Baru saya kemudian
bisa menikmati. Nah, kurun waktu antara saya lapar tadi sampai menghasilkan makanan itu ternyata tuh ada step-stepnya banyak. Nah, itu yang namanya delay gratification. Itu yang perlu kita biasakan, terutama pada Gen Z ya, karena tema kita Gen Z, untuk bisa setia pada proses. Nggak bisa semua itu instan. Seperti itu, Mbak. Oke, karena ada di masa instant gratification itu, mau nggak mau memang saat ini juga muncul nih di dunia kerja. Kayaknya Gen Z ini maunya instan. Kayaknya dikasih tekanan dikit langsung resign gitu loh. Fenomena yang terjadi di dunia kerja saat ini. Apakah itu juga maksudnya berpengaruh juga kepada dunia kerja ini? Oke, saya pernah ngobrol dengan beberapa klien ya, Mbak. Yang saya tangkap dari Gen Z itu adalah mereka orang-orang idealis. Jadi kalau misalnya, jadi yang saya lihat mereka itu, ini bukan dari riset ya, hanya amatan aja. Mereka mengatakan bahwa kalau dari awal sudah dikasih kejelasan A, ya sudah A, jangan kemudian jadi B. Padahal yang namanya dunia kerja kan butuh fleksibel ya. Betul. Bisa aja jadinya A jadi B gitu kan biasa. Nah, ada beberapa tipe Gen Z itu yang tipenya itu sangat idealis. Ya dari kan kamu ngasih tugasnya kan kayak gini, kok jadi berubah kayak gini, nggak mau aku. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa anak yang memang tipenya itu sangat idealis, sehingga rulesnya itu harus jelas. Dari awal kayak gini ya harus kayak gini. Nah, itu yang membuat akhirnya itu para pemberi kerja merasa bahwa wah ini kurang fleksibel nih, misalnya seperti itu. Akhirnya mereka, saya pernah ngobrol juga, jadi harus hati-hati Mbak kalau ngasih tugas, takutnya nanti mereka itu terus ngambek nggak mau ngerjain, betul. Seperti itu. Gitu. Salah gitu ya, salah persepsi gitu, salah pemahaman juga. Pertanyaan selanjutnya juga ini masih dari para orang tua yang sepertinya juga mulai cemas gitu ya. Terima kasih untuk Ibu Ana di Jetis. Dok, saya ibu dari seorang anak perempuan remaja umur 14 tahun. Beberapa waktu terakhir tuh anak saya udah susah diajakin agenda keluarga. Misalnya mau makan di mall ketika weekend gitu, pilih hangout sama bestie-bestinya gitu. Nah, bagaimana supaya agar anak tetap bisa dekat sama keluarga? Ini apakah wajar ya perilaku seperti itu? Ya. Jadi anak remaja itu sekarang punya peer group, punya kelompok mereka, kelompok seusianya ya. Nah, dan di kelompok seusianya itu mereka lebih merasa nyaman untuk. Nah, kemudian yang kedua, bahwa anak sekarang itu punya banyak pilihan. Jadi misalnya diajak orang tua makan di mall gitu ya, tapi dia punya pilihan. Dia mau main sama temannya, dia mau di rumah. Mungkin dia mau adit status misalnya gitu ya, atau mungkin dia ada mau mengerjakan sesuatu, sehingga dia banyak pilihan. Sehingga kadang-kadang kalau cuman dia diajak ke mall tanpa ada suatu keinginan dari dia, misalnya dia mau beli sesuatu apa, itu biasanya dia nggak terlalu tertarik. Cuman sekedar makan aja kadang-kadang gitu. Jadi kalau menurut saya itu sesuatu yang biasa aja sih. Karena maksudnya anak-anak itu kalau diajak tuh sekarang memang udah susah karena tadi dia udah punya peer group. Nah, zaman dulu kita ini pas zaman generasi X gitu kan, diajak ke mall atau kok jangan mall dulu belum ada ya. Toko, Pak. Diajak ke toko gitu tuh udah seneng banget ya. Karena apa? Kan dia nggak ada pilihan kan. Nggak ada alternatif. Kalau di rumah ya dia di rumah aja, misalnya malah disuruh mungkin ya udah kalau kamu di rumah nanti kalau jemurannya kering kalau diangkut ya gitu kan gitu kan. Kalau sekarang kan nggak gitu. Nah, jadi itu kalau menurut saya sih nggak terlalu masalah. Tapi yang paling penting adalah bahwa sama generasi yang yang usia 14-15 tahun itu, bahwa tadi kan ada suatu kalau dikerasin dulu tuh nggak apa-apa kalau nah, dengan remaja sekarang nggak bisa kalau untuk keras, tetapi kita harus berdiskusi, dibicarakan dengan dengan diskusi, kemudian kita harus yang orang tua itu berusaha untuk menjadi anak muda ya, maksudnya berdiri di depan mereka ya. Jangan kalau kita udah ngerasa orang tua, yang muncul kan otoriter ya, jadi kamu harus gini. Nah, kalau nggak mau, nah itu kan ancamannya keluar kan, tanduknya keluar tuh orang tuanya kan. Diskusi. Oke, kamu pilih ini. Oke, kalau pilih ini ada konsekuensinya gini. Kamu siap? Oke. Kalau ini gini ada konsekuensinya ini. Jadi diskusi sehingga dia di situ bisa lebih, tadi kan kalau generasi Z ini kan dia banyak literasi, dia lebih terbuka dengan ini sebenarnya. Jadi dengan gitu dia lebih
lebih dapat gitu. Jadi diskusi, jangan bentuknya perintah. Kalau bentuknya perintah kadang-kadang agak susah. Malah makin menjauh nanti ya, tadi, dokter ya. Oke, jadi ini satu hal yang wajar. Cuman memang kadang orang tua, aku kan pengen bersama keluarga meluangkan waktu ya, yang Senin sampai Jumat udah kerja, tapi kok anaknya udah mulai remaja udah males gitu ya. Oke, jadi memang diskusi, sering-sering diajak ngobrol, tapi dengan cara yang mungkin lebih menyesuaikan. Jadi kita harus menyamakan. Jadi kita bukan sebagai orang tua yang lebih senior gitu ya. Jadi kalau senior kita harus maksain pendapat kita kan. Tapi kalau kita mencoba untuk jadi peer groupnya dia, atau kalau enggak ya nggak ada salahnya juga kita berteman sama temannya anak-anak kita juga gitu loh. Jadi kita ngerti di teman sama ini. Jadi gitu. Supaya tetap lebih dekat gitu ya. Tetap dekat, tetap relasinya tetap baik gitu. Bahkan bersama dengan teman-teman juga supaya tahu ya. Ini lagi apa sih sekarang? Yang lagi dibahas itu apa sih? Karena kadang-kadang orang tua juga kepo ya dok ya Bu Ariel ya. Karena sekarang apalagi anak-anak kan sudah punya gadget sendiri-sendiri. Kadang-kadang juga orang tua pengen tahu nih, sampai akhirnya ngecek di password ya. Gitu. Ini yang terjadi ya dok ya. Ini ya termasuk juga Bu Siwi nih. Saya tuh biasanya kalau anak malam tidur, saya biasanya ngecek tuh HP-nya. Karena kan sudah remaja, takutnya itu tadi sudah tahu dengan lawan jenis, pacaran dan sebagainya, tapi di password dikunci. Kenapa ya? Bagaimana supaya tetap tahu gitu ya? Sekarang ini dia sudah punya pacar atau belum, atau bagaimana saat ini relasinya dengan lawan jenis, kayak gitu dokter dan Bu Ariel mungkin boleh menyampaikan pendapatnya nih. Sedikit ini ya. Jadi tadi kalau anak itu punya trust sama orang tua, seperti tadi mungkin disampaikan Mbak Ari, kita nggak boleh kalau anaknya cerita dengerin dulu deh. Kadang-kadang orang tua itu anaknya baru A, orang tuanya udah sampai C. Gitu kan yang udah kan gitu. Anaknya sampai B udah sampai Z gitu kan. Kamu jadi jangan usahakan untuk jangan mudah dulu mencet. Kalau anaknya cerita dengerin dulu. Kemudian jangan terus menghakimi, dengerin dulu. Nanti kalau anak itu udah punya trust ya, mungkin kalau yang putri kadang-kadang bisa trust sama ibunya ataupun sama bapaknya. Itu apapun dia biasanya tuh cerita. Nah, asal tadi jangan kita cut. Oke, kalau menurutmu gimana? Misalnya dia cerita nih, tadi ada temanku tuh seperti gini. Loh, kalau menurutmu gimana? Oh, oke. Jadi dia punya pendapatan, jadi merasa dia di ini. Itu kalau kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Nah, dia udah besok lagi karena udah malas tuh. Apa dia dimarahin, dia jujur nih. Ya tadi aku bolos sekolah. Oh, kok bolos? Kenapa gitu? Ya tadi sama teman-teman ya bolos. Oh ya. Terus kamu kemana? Ke sana. Oke. Kalau menurutmu bolos tuh gimana? Ya nggak baik sih ya. Ya udah kalau nggak baik berarti piye? Ya jangan diulangin. Nah, jadi dia sendiri tuh nyimpulin gitu kan. Bukan, lu kamu tuh bolos. Saya laporin gurunya. Itu lagi dia nggak mau cerita tuh. Iya. Jangan langsung emosi dulu. Real ya. Jangan sampai C atau D dulu dong. Itu dia. Tapi kadang-kadang orang tuh suka kelewatan nih emosinya nih. Gimana Bu Ariel supaya tetap kalem gitu, calm down gitu, supaya nggak langsung marah-marah ke anaknya yang melakukan hal yang memang kita nggak suka gitu misalnya, gimana? Mungkin nyambung dulu yang soal trust tadi, saya sepakat ya. Jadi kita harus bangun dulu kepercayaan anak ke kita, gitu. Yang kedua, ketika kita ingin tahu kehidupan anak kita yang ada di HP, kita harus minta izin dulu, karena bagaimanapun juga mereka itu punya privacy. Itu ranah privasi anak. Betul. Ya. Jadi saya kadang saya tuh pengen tahu nih obrolan anak saya di grup gitu loh. Kadang saya akan tanya, Bunda boleh lihat dong gitu. Jadi kita minta izin dulu. Tapi kalau dia nggak bolehin ya sudah gitu. Tapi nanti dia ketika dia cerita ya kita harus mengucapkan terima kasih atau apresiasi. Intinya gitu. Jadi kita jangan memposisikan diri sebagai orang yang kepo karena menyelidiki sesuatu ya. Tetapi kita berusaha memposisikan ya, walaupun kita sebenarnya kepo ya, tetapi kita posisikan sebagai gimana ya caranya untuk bisa memasuki kehidupan dia gitu. Nah, terus gimana caranya mengendalikan emosi dari orang tua ke anak ya. Satu, kita dulu yang harus beres, Mbak. Misalnya nih, kita capek kerja, pasti kondisinya capek, mudah emosi. Betul. Terus ketika si anak nih nggak mau belajar, kita mungkin akan kepancing. Nah, jadi sebetulnya marahnya kita ke anak itu bisa jadi bukan karena dia nggak mau belajar, tetapi bisa jadi karena kita sebenarnya kondisinya sedang nggak baik-baik aja. Lain halnya nih, anak nggak mau belajar, tetapi kita barusan seneng nih karena dapat bonus misalnya. Jadi kita mungkin akan lebih nyantai nih ketika ngadepin anak seperti itu. Lebih fleksibel. Nah, jadi kuncinya adalah kita sebagai orang tua itu harus beres dulu secara emosi.
supaya apa? Kita itu bisa mindful. Mindful itu berkesadaran penuh tentang kondisi saat ini dan kini. Jadi anak ini ngapain? Kita tuh benar-benar fokusnya adalah dia, terus diajak ngobrol tadi seperti yang dicontohkan Dokter Budi. Nah, intinya adalah kita dulu nih yang harus diberesin emosinya. Kalau kita masih punya unfinished business, saya yakin nanti pengaruhnya ke anak. Yes, gitu. Rata-rata memang seperti itu. Betul. Ya. Sebenarnya itu emosi dari tempat kerja, tapi sampai rumah kebawa ke anak. Diproyeksiin ke anak. Iya, ini karena posisi anaknya kan lemah kan. Betul. Ini yang tidak baik. Atau bisa jadi ini Mbak, bentuk dari maaf mungkin kegagalan orang tua dulu. Maksudnya, saya nggak bisa mencapai itu, akhirnya kita limpahkan ke anak. Jadi misalnya anak nggak mau belajar, kita udah insecure duluan. Dulu saya pernah nggak belajar, terus saya saya gagal. Nah, ketika anak nggak belajar, saya marahin dia. Nah, seperti itu. Bisa jadi karena pengaruh pengalaman kita dulu yang kemudian kita nggak sadar itu kita lampiaskan ke anak. Parenting gitu. Warisan. Jadi parenting warisan. Warisan dulu dikasih parentingnya gini. Iya, betul. Yes. Ini jadi PR besar ya bagi para orang tua ya. Parenting itu benar-benar ya menguras semuanya ya. Energi iya gitu ya, pikiran iya, tapi kalau tidak orang tua siapa lagi yang akan mendukung, mensupport generasi Z ini menjadi generasi yang tangguh dan berdaya tadi. Oke, pesan-pesan atau yang bisa disampaikan ke Star Lovers mungkin juga yang berhadapan dengan Gen Z yang punya kesehatan mental yang tidak stabil gitu ya. Bagaimana caranya supaya kita sebagai orang tua atau lingkungan terdekat ini bisa mendukung, dan bagaimana supaya tetap menghadapi situasi seperti itu tuh tetap oke, tetap baik, tapi juga Gen Z-nya juga merasa ada teman, merasa disupport gitu supaya tetap tangguh dan juga berdaya itu tadi. Monggo silahkan Dokter Budi dulu. Oke, ya. Jadi jadi kita di dalam hidup ini paling nggak kita harus menentukan bahwa kita harus punya satu tujuan hidup. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menerima acceptance, baik diri kita, kekurangan kita, kelebihan kita harus bisa terima. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa menjadi seorang yang otonomi. Otonomi itu maksudnya kita bisa tidak bergantung sama orang lain. Jadi kita harus bisa memberdayakan diri kita. Kemudian yang keempat, kita harus punya progres di dalam hidup ini ya, punya growth, punya berkembang, bertumbuh. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah kita harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, karena bagaimanapun kita harus tetap berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah yang keenam adalah kita harus bisa menciptakan suatu lingkungan yang sehat buat diri kita maupun lingkungan kita. Begitu. Siap Bu Ariel melengkapi? Mungkin ini ya, ketika kita masalah kesehatan mental kan sekarang bisa kita jumpai dimanapun. Betul. Jadi ketika kita ketemu dengan orang yang menghadapi situasi krisis, entah itu anggota keluarga kita, teman kita, atau siapapun, kita perlu menyadari bahwa bisa jadi orang yang sedang mengalami situasi krisis ini dia akan tetap kelihatan bahagia. Itu. Jadi kita mungkin nggak nyangka, masa sih dia depresi, masa sih dia ini, kayaknya dia happy aja. Nah, jadi orang yang kita temui bisa jadi dia akan terlihat bahagia, walaupun sebetulnya dia mungkin mengalami yang namanya masalah kesehatan mental. Kemudian yang kedua, dia sering mengatakan aku nggak apa-apa kok gitu. Jadi misalnya ada apa-apa, dia bilang aku nggak apa-apa. Nah, jadi bisa aja orang yang dalam situasi krisis itu selalu menunjukkan bahwa I'm fine, seperti itu. Nah, yang ketiga, orang yang sedang dalam situasi krisis bisa jadi dia itu tetap menunjukkan high functioning person. Jadi dia tetap bisa kerja, dia tetap produktif, relasinya juga baik. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa orang yang dalam situasi krisis itu bisa jadi dia itu kelihatan baik-baik saja. Nah, terus bagaimana ketika kita itu ketemu dengan orang yang memang sedang menghadapi situasi tersebut? Ada 3 L Mbak, look, listen, dan link. Look, kita itu harus memastikan kondisi orang itu aman gitu. Aman dari apa ya? Tentu saja dari perilaku-perilaku yang membahayakan. Misalnya nyun sewu, dia menginginkan untuk mengakhiri hidup. Kita harus memastikan kondisinya aman dulu. Seperti itu. Kemudian kita penuhi apa yang paling dibutuhkan oleh yang bersangkutan, misalnya apa yang bisa aku bantu gitu. Jadi kita perlu memperhatikan apa sih yang membuat dia aman dan apa yang dia butuhkan. Kemudian yang kedua, listen. Listen tuh artinya kita itu coba untuk ajak bicara. Ajak bicara bukan untuk menjudge atau menyalahkan, tetapi sekedar aku ada di sini. Kamu kalau pengen ngomong, aku ada di sini. Misalnya seperti itu. Dan jangan menjudge apapun yang dia sampaikan, lah kamu tuh cuma kurang bersyukur. Jangan seperti itu. Jadi kita hanya tugasnya tuh memvalidasi perasaan dia. Kemudian jadi intinya kita mendengarkan tanpa menghakimi. Dan yang ketiga adalah
link. Jadi kita perlu paham ketika aku nih nggak bisa membantu dia, apa yang bisa aku lakukan? Misalnya memberikan informasi itu adalah bentuk bantuan. Informasi apa? Misalnya nih, maaf ya mungkin aku belum bisa membantumu, tetapi yang aku tahu kamu bisa loh untuk mengakses layanan ke sini misalnya. Itu juga bentuk bantuan. Nah, itu artinya kita menghubungkan dia kepada pihak yang mungkin lebih tepat untuk membantu dia. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi lagi-lagi kita diingatkan untuk tidak judging ya. Betul. Tidak menghakimi seseorang misalnya kayak gitu aja kok udah depresi misalnya gitu. Karena kondisi setiap orang itu berbeda-beda gitu ya. Dr. Budi dan juga Bu Ariel, terima kasih sekali informasi yang disampaikan. Luar biasa nih, pasti sangat membantu juga memberikan informasi ke Star Lovers juga. Lagi-lagi itu tadi ya, jangan judging, jangan menghakimi seseorang dan kita nganggap bahwa kayak gitu aja kok payah gitu, misalnya kayak gitu lemah nah gitu. Jangan sekali-kali kayak gitu ya Star Lovers ya, karena lagi-lagi kondisi kesehatan mental setiap orang berbeda-beda, tapi kalau kita ada di lingkungan seseorang yang sedang menghadapi krisis, kita ada di situ gitu aja. Kita dengarkan apa yang orang itu pengen sampaikan, jadi teman curhat yang baik itu aja. Oke, saya Wida Pradipta pamit undur diri dari bincang spesial kita hari ini. Tetap semangat, salam sehat dan sampai jumpa.